Iya, saya di sini saya hanya melakukan praobservasi kepada guru ini sebelum kita masuk ke kelas nanti. Yang perlu kita ketahui bahwa tujuan dari kegiatan supervisi ini itu ada 3 hal, yaitu pengembangan profesionalisme, kemudian pengembangan motivasi dan pengendalian dari mutu pendidikan yang ada. Nah, yang ingin saya tanyakan ke guru ini, yang karena sebentar lagi kan Ibu Rini akan masuk di kelas 11 IPS. Nah, apa materi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rini sampaikan pada kegiatan pembelajaran nanti, Bu? Ya, materi yang saya akan sampaikan itu tentang kekerasan. Di sini tujuan pembelajaran saya ada 4. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui faktor pendorong terjadinya kekerasan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui dampak kekerasan. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui upaya pencegahan kekerasan. Ya, baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Ya, yang berikut, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu susun itu? Area pengembangan yang dicapai yaitu ada 3. Yang pertama, keaktifan peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran tanya jawab. Dan yang ketiga, pengelolaan pasien. Ya, baik. Ada 3 area pengembangan yang hendak Ibu capai. Baik, yang berikut yang terakhir, strategi apa saja yang Ibu siapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, Bu? Ya, strategi yang pertama, pembagian kelompok. Yang kedua, saya menggunakan media infokus. Yang ketiga, PowerPoint. Dan yang keempat, metode tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih, Bu, sudah melakukan praobservasi dengan saya. Sebentar kita ketemu di kelas dengan jam yang berbeda karena sebentar lagi Ibu punya jam di kelas 11 IPS. Ya, baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Ya. Ada yang sakit? Tidak. Siapa yang sakit? Wahyu yang sakit. Oke. Semoga teman-teman kalian yang merasa sakit atau sedang sakit di rumah, kita doakan supaya cepat sembuh dan dapat kembali di mata pelajaran sosiologi. Oke, siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap belajar hari ini? Masih ingat materi minggu kemarin? Kemarin kita sudah jelaskan tentang pengertian kekerasan, adapun teori-teori kekerasan. Jadi, kalau masih ingat materi tentang materi kemarin tentang apa itu? Sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, hari ini Ibu bertanya dulu apa itu pengertian kekerasan. Ada yang masih ingat? Oke, silakan Naila. Apa itu kekerasan? Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Ya, itu adalah salah satu pengertian secara umum yaitu tentang apa? Kekerasan. Oke, hari ini kita akan lanjut materi tentang jenis-jenis kekerasan. Adapun sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran hari ini tentang kekerasan yaitu ada 4 tujuan kekerasan. Jadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui faktor pendorong terjadinya kekerasan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui dampak kekerasan. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui upaya pencegahan tindakan kekerasan. Oke, kita akan yang pertama, materi yang pertama yang kita harus tahu itu yaitu tentang jenis-jenis kekerasan. Sebelum kita sudah tahu pengertian kekerasan, teori kekerasan, kita harus bisa tahu apa itu jenis-jenis kekerasan apa saja.
para ahli sosiologi mengklasifikasikan bentuk dan jenis kekerasan menjadi dua. Jadi kalian perhatikan ada dua jenis kekerasan, yaitu yang pertama kekerasan berdasarkan bentuknya dan yang kedua kekerasan berdasarkan pelakunya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kekerasan berdasarkan bentuknya. Mungkin saja kalian sudah mengalami yang namanya kekerasan atau pernah melakukan kekerasan. Adakah yang sudah pernah melakukan kekerasan? Andika pernah melakukan kekerasan atau belum nih? Alhamdulillah kalau belum. Kalau sudah merasakan kekerasan siapa? Alhamdulillah kalau belum pernah merasakan kekerasan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kekerasan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Perhatikan di sini depan. Kekerasan berdasarkan bentuknya itu dibagi atas di 3. Pertama apa? Kekerasan fisik. Yang kedua kekerasan psikologi dan yang ketiga kekerasan struktural. Oke, orang akan bahas satu persatu yang namanya kekerasan fisik. Dari namanya saja mungkin ada yang sudah tahu apa itu kekerasan fisik. Kalau ada yang sudah mengalami kekerasan fisik, apa? Coba ajukan tangan. Seperti berkelahi. Oke, contohnya perkelahian. Sebelum Ibu akhiri materi hari ini, kita akan melakukan evaluasi tentang tujuan pembelajaran kita tadi yang ada 4. Jadi Ibu akan tanya satu persatu. Naira, coba Naira berikan penjelasan tentang kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada Satu untuk seseorang. Contohnya seperti apa? contohnya seperti kekerasan pemukulan. Ya, pemukul. Oke, berikan aplaus dulu. Yang kedua, Andika. Coba Andika berikan satu contoh saja kekerasan psikologi. Coba Andika, kekerasan psikologi. Ya, caci maki atau pencelaan. Terus Vira sebutkan kekerasan berdasarkan bentuknya. Kekerasan berdasarkan bentuknya itu dibagi atas berapa? 3. Yang pertama apa? Yang pertama kekerasan fisik. Yang kedua psikologi. Dan yang ketiga ya kekerasan struktural. Oke, alhamdulillah materi kita sampai di sini saja. Alhamdulillah kalian sudah paham apa itu jenis-jenis kekerasan. Yang kedua apalagi cara upaya mengatasi kekerasan. Yang ketiga mengetahui dampak kekerasan. Dan yang keempat yang mungkin materi kita sampai sini. Pulang di rumah belajar dengan giat, ulangi materi-materi yang sudah diberikan. Minggu depan kita akan membahas materi tentang perdamaian. Ada tugas untuk kalian, buatlah clipping tentang kekerasan yang ada di masyarakat ini. Tahu clipping sederhana? Ya, cari di koran itu. Ambil kekerasan terhadap masa baik itu pemerkosaan, apalagi pembunuhan, pencurian, terus tempel ya kepada masyarakat, terus tempel di HPS. Di sini ada dia
Ya, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Ya, Bu ini di sini saya hanya meminta waktu sebentar. Apakah Bu ini punya waktu? Baik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya kemarin sudah melakukan observasi. Pertama kita melakukan observasi, kemudian observasi dan mengikuti Bu ini masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi ini. Nah, dalam observasi ini saya tidak mencari kesalahan atau kekurangan Bu ini, tapi bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran kita dalam kegiatan belajar. Nah, baik, terkait dengan yang Bu ini lakukan kemarin, praktek mengajar untuk kelas 11 BPS. Apa yang Bu ini inginkan atau dapatkan dari saya setelah saya mengikuti kemudian masuk dalam kelas. Jadi ini itu apa terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, ini kan masih di dalam ada jawabannya sangat berarti cara apa terkait dengan Baik Bu ini. Setelah Bu ini melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, bagaimana pada saat Bu ini telah melakukan pembelajaran? Setelah saya melakukan pembelajaran, perasaan saya merasa senang karena akan semakin menjalankan sesuatu. Apakah menurut Bu ini proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Bu ini buat? Proses pembelajaran sesuai dengan boleh tidak Bu ini ceritakan hal-hal yang Bu ini rasakan yang sudah baik selama proses pembelajaran? hal yang sudah baik dari saya lakukan itu banyak sudah bisa dijawab dari pertanyaan yang sudah walaupun hanya beberapa minimal sudah ada hal yang baik. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran yang dilakukan sudah ada respon positif dari boleh tidak Bu ini ceritakan lagi hal-hal yang ini masih perlu untuk diperbaiki dalam proses pembelajaran? ya hal yang perlu saya perbaiki di sini untuk dalam proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran apa dan saya masih kurang, saya sudah mencoba, tapi saya masih kurang dalam perencanaan proses dan dalam adalah bagaimana proses pembelajaran sehingga bisa mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Berarti dari situ ada proses diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk, dan nanti juga bisa belajar banyak. Ya. Bagaimana menurut Bu ini mengenai tercapai pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah dalam proses pembelajaran yang Bu ini lakukan kemarin itu tujuan pembelajaran sudah tercapai sebelumnya atau belum? tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu alhamdulillah seperti saya itu bisa sering Alhamdulillah setelah melakukan pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran yang dicapai itu sebagai baik, saya lanjutkan. Bagaimanakah dengan area pengembangan yang akan dilakukan? Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, pasti ada cara dan strategi apa yang akan dilakukan. Coba Bu ini menceritakan sedikit kepada saya strategi untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Strategi pembelajaran yang saya lakukan itu yaitu harus lebih memperbaiki pembelajaran sendiri, terus lebih mengikuti belajaran aktivitas, juga bisa nyaman, kita dalam meningkatkan proses pembelajaran.
Berarti di sini ibu ini mengenal juga dari rencana tersebut kapan akan ibu ini lakukan, kemudian targetnya kira-kira kapan ya, atau waktunya berapa lama? Kalau untuk berdasarkan kesananya itu secepatnya target saya dalam ini supaya saya bisa jadi mudah-mudahan nanti setelah itu dilakukan dan rencana yang sudah dibuat bisa dengan baik. Kemudian setelah rencana yang dibuat tadi, kira-kira siapa saja yang akan mendukung ini dalam rencana tersebut? yang pasti rumah dalam sekolah atau guru dan guru dan market bersama di mana sedang mengambil saya dalam menikmati misalnya sudah dapat dalam ini karena sudah mempercayai nama kami, kemudian lebih-lebih dari terkait dengan rencana ibu ini, apakah ibu ini punya catatan khusus yang ibu ini buat? saya akan membuat catatan tahun saya sehingga saya bisa melihat saya akan melihat jadwal yang saya buat nanti sehingga saya itu mencapai sekali melakukan yang disampaikan ini, selalu tetap semangat dan mengembangkan ini sendiri agar ini yang kami itu bisa melakukan pada waktu seperti semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, dari percakapan kita tadi, apakah ada kegagalan yang masih tersimpan di benak ibunya? Kalau masih ada, bisa di ya, inti ini bagaimana ibu ini menerapkan pembelajaran organisasi di dalam kelas, jadi nanti ibu ini bisa belajar di dalam organisasi sehingga proses pembelajaran di kelas itu ibu ini bisa mendapat di organisasi baik dari organisasi proses maupun nah, oke, terima kasih ibu ini sudah menyempatkan waktu mengajak kita melakukan observasi, kemudian observasi di kelas, di mana saya melakukan observasi kepada ibu ini. Nah, saya akan mengingatkan bahwa pada saat saya mengikuti ibu ini dalam kelas itu bukan berarti saya mencari kesalahan atau kekurangan dari ibu ini, tapi bagaimana kita memperbaiki cara dalam mengajar kita supaya pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berpusat kepada ya baik ini rasa cukup percakapan kita hari ini. Terima kasih kepada ibu ini yang sudah menyempatkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.